Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas sistem pelayanan perizinan dan penanaman modal bersama saya, dosen pengampu mata kuliah ini, Jovanska Kisti. Saya tidak sendiri, saya bersama dosen praktisi yaitu Pak Dr. Rahmat yang saat ini berdinas di bagian organisasi pemerintah Kota Bandung. Nah, kali ini kita akan membahas terkait mall pelayanan publik. Kenapa sih kita membahas tentang mall pelayanan publik? Salah satu urusan dari tata kelola pemerintahan adalah penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Dan mall pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan satu pintu, yaitu di dalamnya ada 28 urusan yang terselenggara dan bisa diakses oleh masyarakat di satu tempat saja. Nah, sebenarnya apa sih mall pelayanan publik itu dan bagaimana cara kerjanya? Apa hubungannya dengan sistem informasi pelayanan dan pelayanan perizinan dan penanaman modal? Nah, jangan khawatir, kita punya wawancara dan sedikit kilas balik teman-teman mahasiswa yang mampir ke sana. Silahkan lihat yuk. Baik Bapak, perkenalkan, nama aku Muhammad Hasyim Wiryakusuma dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Program Studi Administrasi Pemerintahan. Mungkin izin dulu Pak, Ketua Mall Pelayanan Bandung, izin bertanya, apa sih sebenarnya definisi dari DPM PTSP secara umum gitu Pak? Ya, DPM PTSP itu kalau dari singkatan kan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu itu. Jadi tugas kami itu di DPM PTSP adalah membantu masyarakat, yang kewenangannya membantu masyarakat melakukan proses perizinan dan non-perizinan. Jadi kita ingin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses perizinan dan non-perizinan. Gitu. Jadi itu tugasnya ya, terkait dengan perizinan. Baik, selanjutnya, apa sih tujuan dan fungsi DPM PTSP untuk mendirikan mall pelayanan publik Kota Bandung ini? Ya, kan kalau konsep pelayanan publik itu adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat, memberikan kedekatan ya antara pemerintah, antara layanan yang diberikan pemerintah dengan masyarakat. Maka konsep mall pelayanan publik ini sebagai salah satu alternatif agar pelayanan publik itu dirasakan dekat oleh masyarakat ya dan mudah. Kenapa saya bilang dekat? Karena kalau belum adanya MPP, masyarakat mau berkunjung ke misalnya ke BPJS, ke Dinas Tenaga Kerja, ke Disupsapil itu harus datang ke berbagai tempat. Nah sekarang tinggal datang ke MPP, kemudian semua layanan terkait dengan pelayanan publik itu ada di mall pelayanan publik itu. Jadi itu yang dimaksud dengan dekat. Nah kenapa mudah? Ya karena memang kami di MPP itu punya komitmen semua instansi yang ada di MPP untuk memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat. Jadi semua yang terkait dengan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat di MPP pasti akan dirasakan jauh lebih cepat dibanding dengan instansinya sendiri. Ini kan sudah dibahas dan disinggung juga kalau mau pelayanan publik itu untuk membantu dan mempermudah masyarakatnya jadi satu pintu gitu Pak. Kalau boleh tahu ada layanan apa aja sih di mall pelayanan publik Kota Bandung ini? Ya, oke. Di MPP itu ada 28 layanan dengan 28 instansi yang bergabung dan ada 102 layanan. Jadi layanannya ada 102 layanan dan instansi yang bergabungnya ada 28 instansi. 12 instansi yang merupakan instansi pemerintah Kota Bandung dan ada 16 instansi vertikal. Nah, yang instansi Kota Bandung bisa ada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Perdagangan, DPM PTSP, Dinas Koperasi ya. Kemudian ada PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum ya, PDAM Pemerintah Kota Bandung. Pokoknya semua instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang pemerintah Kota Bandung ada sebagian besar di MPP. Nah, yang instansi vertikalnya itu yang terbesar itu ada Polrestabes. Jadi kalau orang bikin perpanjang SIM di sini bisa lebih cepat Polrestabes. Kemudian ada imigrasi, ada Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian ada dari luarnya ada BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada perbankan juga di sini ada Bank Bandung dan ada Bank Jabar. Juga ada Dinas Komunikasi Informasi, ada Bapenda Jabar yang menangani masalah samsat perpanjangan STNK. Jadi poinnya adalah seluruh instansi yang ada di Kota Bandung maupun instansi vertikal yang berkaitan dengan pelayanan publik itu ada di mall pelayanan publik. Jadi ada 12 instansi internal pemerintah Kota Bandung dan ada 16 instansi vertikal yang di luar Kota Bandung. Oh, sudah sangat lengkap ya? Ya, jadi kalau misalkan Anda mau ngurus KTP ada di sini, ngurus paspor ada di sini, ngurus SIM ada di sini gitu.
ngurus BPJS ada di sini, bahkan mau beli perangko PT Pos juga ada di sini. Seperti itu. Bapak satu Ya. pintu ya, Ya, semua jadi urusan. ada 28 instansi yang kita berada di dalam satu gedung yang namanya Mall Pelayanan Publik. Tadi kan udah disebutin kalau itu sangat mempermudah masyarakat. Ya, betul. Kalau boleh tahu ada kendalanya juga nggak sih Pak dari mall pelayanan publik Ya. ini? Ya, kita tetap akui ya bahwa ada kendala, ada satu hambatan yang dialami kami oleh di Mall Pelayanan Publik. Kan Mall Pelayanan Publik itu salah satu program dari Menpan RB dan ada Perpresnya, Perpres 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Sehingga seluruh kabupaten kota itu diwajibkan punya MPP. Nah, salah satu kendala yang muncul dengan diwajibkannya seluruh kabupaten kota punya MPP adalah petugas. Misal gini ya, imigrasi di sini tidak bisa tiap hari. Jadi di imigrasi hanya bisa hari Selasa dan Kamis. Kenapa hanya Selasa dan Kamis saja? Karena hari Senin dan hari Rabu mereka ada di MPP Kabupaten Bandung gitu. Nah, kemudian hari Jumatnya mereka ada di MPP Cimahi. Jadi keterbatasan petugas yang ada di instansi yang tergabung di MPP ini yang memang terbatas. Nah, kalau misalkan Polrestabes, alhamdulillah Polrestabes bisa hari Senin sampai hari Sabtu. Bahkan hari Sabtu pun mereka buka. Tapi kalau imigrasi, BP POM itu masih ada kendala petugas, sehingga mereka tidak bisa setiap hari. Jadi imigrasi tadi hanya Selasa dan Kamis saja. Itu salah satu hambatan. Kita ingin ke depan seluruh instansi yang tergabung di MPP ini bisa memberikan pelayanan setiap hari. Ya. Berarti kendalanya di sumber daya manusia. Iya, di sumber daya manusia yang ada di instansi yang mengisi MPP. Karena tadi kan MPP ini jadi kewajiban tiap kabupaten kota. Jadi dengan adanya MPP di kabupaten kota, instansi vertikal yang hanya satu kemudian dibagi-bagi petugasnya seperti itu. Berarti kalau dari sistemnya atau dari alurnya sendiri tidak ada kendala? Tidak ada, alhamdulillah ya, karena kita menggunakan online, offline ada. Jadi kalau misalkan Anda mau online, antriannya itu bisa sehari sebelumnya online. Kalau mau offline juga bisa langsung, ada nanti mesin antrian di bawah. Jadi kalau dari sistem antrian, dari pelayanan tiap hari, ya alhamdulillah kita tidak terkendala. Semua kita siapkan yang sifatnya sarana prasarana, sistem jaringannya kita siapkan semuanya. Kalau untuk ngambil antrian online tadi bagaimana Pak? Nah, kalau untuk antrian online di kita itu di DPP TSP itu ada yang namanya aplikasi Gampil. Gampil itu kalau dalam bahasa Indonesia itu mudah, ya, tapi itu sebuah singkatan gadget Gampil Gadget Application for License. Jadi sebuah aplikasi yang bisa diunduh di Apple Store, di Android juga bisa. Jadi di situ ada aplikasi Gampil dan masyarakat yang membutuhkan antrian itu bisa lewat aplikasi tersebut. Baik, Bapak berarti tinggal diunduh aplikasinya. Diunduh aplikasinya, Nanti namanya ketentuannya Gampil. apa kita mengambil antrian. Betul. Mudah ya Pak? Iya, mudah sekali. Jadi tadi udah dibahas dari jenis pelayanan dan kendalanya. Iya. Saya mau tanya, ada inovasi apa aja sih di MPP Kota Bandung ini untuk mempermudah pelayanan publik, Pak? Oke. Nah, kita punya beberapa inovasi ya. Yang pertama adalah inovasi kita itu ada layanan drive-thru. Drive-thru, jadi di MPP itu ada bagian terintegrasi dengan MPP itu kita punya drive-thru. Drive-thru itu adalah namanya juga sakedap sama ya. Drive-thru sakedap. Sakedap itu artinya sebentar. Tapi sakedap itu singkatan. Sarana anjungan kemudahan perizinan. Jadi masyarakat yang lagi buru-buru bawa kendaraan, malas parkir, ya udah dia bawa mobilnya di depan drive-thru, kemudian mendapatkan layanan untuk pembuatan nomor induk perusahaan. Ya, jadi yang mau bikin NIB, terutama untuk yang resiko kecil perseorangan itu bisa langsung di drive-thru. Itu yang satu ya. Kemudian di MPP Kota Bandung juga kita punya website, punya mpp.co.id website. Kemudian kita juga ada Instagram. Nah, kemudian semua sarana-sarana yang kaitan dengan disabilitas itu kita lengkapi. Itu bagian-bagian dari inovasi kita. Dan dua lagi inovasi kita adalah pertama di MPP ini kita punya namanya Bandung Invest Bandung. Ya, Invest Bandung itu adalah sebuah sistem, sebuah website yang di situ bisa menggambarkan potensi peluang investasi yang ada di Kota Bandung. Jadi kalau misalkan Anda sebagai pengusaha datang Kota Bandung ingin melihat apa sih peluang investasi di Kota Bandung, apa saya punya uang banyak, saya ingin berinvestasi di Kota Bandung, Anda bisa datang ke MPP, kemudian di sana ada sebuah layar monitor yang bisa Anda melihat bagaimana peluang investasi, bagaimana potensi investasi di Kota Bandung. Itu salah satu juga yang terintegrasi dengan MPP. Itu yang disebut dengan business corner, ada di bawah di lantai 2, kalau dari lantai 1 dan kalau dari sini sebelah kanan gitu ya. Itu juga bagian dari inovasi kita. Gitu.
Jadi kan tadi sudah disebutkan Pak dari ada website atau sosial media. Iya. Terus untuk selain itu di mana lagi sih kita bisa lebih tahu tentang informasi di MPP ini? Ya, untuk informasi MPP kita ada namanya Instagram Bandung Izin. Ya, ada Instagram Bandung Izin merupakan Instagramnya DPMPTSP, itu satu. Kita juga punya Instagram sendiri MPP itu. mpp.bandung ya, Bu Fandi ya. Jadi kita punya Instagram sendiri sebagai media komunikasi kepada masyarakat. Kalau misalkan kita punya event, punya kegiatan, kita pasti akan sampaikan di Instagram baik di Bandung Izin maupun di Instagramnya MPP gitu. Kita juga punya call center. Jadi kalau misalnya yang ingin menanyakan tentang MPP, malas datang ke sini, kita punya call centernya. Jadi Anda bisa nelpon ke MPP dan nanti ada petugas kami yang akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, berarti udah ada customer service-nya juga. Ada. Terima kasih Bapak. Ya. Mungkin ini kamu sudah beberapa kali kesini ya Pak, Ya. melihat bahwa bangunan itu sangat kekinian sekali gitu Ya, ya, begitu betul. colorful, kemudian suasananya juga nyaman. Boleh dijelasin nggak Pak, ada fasilitas apa saja yang ada di MPP ini? Oke. Kita konsepnya adalah industrial minimalis. Nah, makanya mungkin Anda bisa melihat sesuatu yang penuh dengan corak warna gitu ya. Kemudian bisa melihat seperti tiang-tiang yang tidak dibiarkan seperti tiang gitu. Itu karena kita industrial minimalis. Nah, industrial minimalis juga bisa menghemat anggaran gitu. Jadi langit-langitnya tidak usah ditutup. Kemudian sarana yang dimiliki oleh PMP kita sesuai dengan Perpres 89 tahun 2021 bahwa semua sarana yang diharuskan dimiliki MPP kita ada. Kita punya sarana untuk disabilitas. Kita punya sarana perpustakaan ini ya. Kita ada pojok baca digital, Pocadi ya. Di situ ada, kemudian ada sarana bermain anak, ada toilet untuk disabilitas, kemudian ada ruang laktasi gitu, dan yang lebih bagus lagi di kita ada balai nikah. Jadi untuk masyarakat yang terutama untuk masyarakat yang kurang mampu ya, yang ingin menikah tidak punya biaya untuk sewa gedung, kita boleh kita gratiskan sarana balai nikah yang ada di lantai 1. Itu gratis untuk masyarakat. Termasuk kalau misalnya masyarakat kurang mampu ingin bikin surat nikahnya juga susah ya. Nah, kita nanti kerjasama dengan Kementerian Agama supaya digratiskan juga. Itu sarana-sarana yang dimiliki oleh MPP. Sangat komplit sekali ya Pak, di sini Ya, juga sangat betul, ramah ya. disabilitas gitu Iya, ya. kita siapkan kursi roda, kita siapkan tongkat gitu. Bahkan kita siapkan petugas apabila si penyandang disabilitas itu tidak bisa naik ke lantai 2. Kita siapkan di ruang customer service, nanti ada petugas yang akan membantu mereka bolak-balik ke tempatnya, atau nanti kita minta dari instansinya untuk ke bawah untuk membantu disabilitas. Disediakan lift juga mungkin ya Pak? Ya, kita ada lift. Ada lift juga yang kita siapkan khusus untuk disabilitas. Bagus sekali. Mungkin Pak selanjutnya ini kita kan sebagai mahasiswa begitu ya, ada nggak sih Pak peran mahasiswa untuk membantu MPP di sini tuh bagaimana? Apakah Bapak juga di MPP ini membuka layanan seperti untuk magang mungkin atau seperti apa? Ya, yang pertama bahwa MPP itu didedikasikan untuk semua orang. Ya, jadi kalau misalkan Anda mahasiswa mau menjadikan MPP laboratorium lapangan ya, karena kan kuliah di FISIP ya. Betul. Gitu. Jadi MPP itu salah satu bentuk pelayanan publik yang harus Anda ketahui. Jadi kita mahasiswa yang mau magang, mau PKL kita perbolehkan di sini. Mahasiswa mau menggunakan gedung rapat MPP boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau rapat, mahasiswa ingin punya gedung, ingin rapatnya di gedung dan tidak usah bayar, boleh datang ke MPP. Jadi MPP ini memang kita persiapkan untuk semua masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. Kita punya forum konsultasi publik. Di forum konsultasi publik itu akan dihadiri juga oleh akademisi dan mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa berperan untuk mengembangkan pelayanan publik. Apakah ada alurnya mungkin Pak untuk magang seperti apa? Untuk magang tinggal membuat suratnya ke Kepala DPMPTSP, nanti dari Kepala DPMPTSP akan didisposisi pada saya. Udah selesai. Oh, nggak usah ke Kesbangpol dulu ya Pak? Ya, kalau ke Kesbangpol kan itu persyaratan dari akademiknya ya. Oh, Gitu. betul. Jadi persyaratan untuk penelitian, untuk magang itu salah satunya harus memiliki surat dari Kesbangpol. Baik, terima kasih Bapak. Iya, Mungkin sama-sama. sekian dari kami. Lanjut, sok. Kira-kira penutupannya mau gimana? Closing statement-nya. Iya, closing Oh, statement. langsung aja. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ya, sama-sama terima kasih. Kami dari pengelola MPP juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari mahasiswa Unpad. Luar biasa, saya senang sekali ya kalau ada mahasiswa kesini. Kebetulan saya juga pengajar gitu, jadi seringkali MPP ini memang digunakan oleh mahasiswa untuk penelitian. Ada yang pernah meneliti juga skripsi di sini. Jadi kita persilakan mau penelitian, mau bikin makalah, mau jadikan laboratorium, persilakan untuk seluruh mahasiswa.
Baik, terima kasih banyak Bapak sudah mendukung kami juga begitu ya di sini. Kami izin pamit ya Pak. Iya, mangga, silakan. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Nah, terima kasih teman-teman. Bagaimana wawancara dan main-main virtualnya nih ke MPP Kota Bandung? Menyenangkan bukan? Kita makin tahu bahwa pelayanan perizinan dan penanaman modal tidak hanya urusannya satu pintu saja atau satu dinas saja, tapi melainkan lintas dinas. Maka dari itu ada 28 layanan yang disediakan dan teman-teman bisa langsung mengaksesnya dalam satu tempat saja. Semoga ini menjadi perhatian dan jadi pengetahuan baru untuk teman-teman semua bagaimana sistem pelayanan perizinan dan penanaman modal ini dapat mensupport pelayanan kepada masyarakat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.